mengaku Islam. Saya ini taat kepada Allah yang nyuruh saya ngomong seperti itu, ya, melalui Kanjeng Nabi. Terus itu saya maknai sebagai cara saya untuk memproses diri saya agar saya benar-benar muslim. Itu yang saya maksud, di mana saya tidak berani bilang bahwa saya sudah muslim, yang belum lulus kok, belum babak final kan, belum babak final. Ya, nanti saya BPR juga. Ini salah satu latar belakangnya. Karena ternyata kata itu tidak bisa berdiri sendiri. Apa kafir, muslim, angin, hujan tidak bisa berdiri sendiri. Ada konteksnya. Dia harus ada environment-nya. Dikatakan oleh siapa, kepada siapa, pada situasi bagaimana, konteksnya apa, nuansanya apa, dia bisa sindiran, dia bisa gombongan, dia bisa sungguhan, bisa macam-macam. Jadi kata tidak bisa berdiri sendiri. Demikian juga kata kafir atau muslim atau musyrik. Ya. Dan kalau di Kristen, sepengetahuanmu, kata kafir itu pakai apa? Apa kata untuk mengganti kata kafir itu di agama lain? Tersesat. Domba yang tersesat. Ya sama aja istilah kafir, cuman karena Kristen itu kan ada pasca yang zaman Yesus alaihissalam, ada zaman ajaran Yesus alaihissalam yang terbaratkan, yaitu ketika zaman Konstantinopel. Itu cuma tanya kata kafir kalau dalam Kristen apa? Bukan menguraikan sejarah zaman Yesus dan setelah Yesus. Ya semacam ingkar ingkar Injil. Loh, itu kan istilahmu. Kadang-kadang tidak bisa membedakan antara kata dengan makna dia. Karena saya belum sempat dari Kristen, Pak. Nggak ada toh, nggak ada. Artinya belum ada istilah yang tegas seperti Islam kafir. Sekarang saya tanya sama Hel. Hel, ini kita andaikan dia, kami saya andaikan dia seorang Kristen. Ada banyak orang mengatakan bahwa bagi Anda dia kafir. Itu enggak? Ya, dia kafir, Anda muslim. Ya. Begitu juga bagi Anda, dia kafir, Anda Kristen. Kristen kan gitu. Sekarang coba omong-omongan, tapi harus ada kata kafirnya. Saya kan kemarin menjual barang, ya, yang harganya tidak sesuai dengan yang disepakati, maka harga itu menjadi kafir. Nah, menjadi halal, menjadi muslim kalau itu sesuai dengan keadilan yang kita sepakati. Jadi banyak konteksnya, banyak maknanya. Maksud saya gini, dan ini kan kafir nih. Jangan panggil namanya kecuali dengan kata kafir. Gua sekarang mau ngajak kemana, tapi panggil namanya dengan kafir. Kafir. Ngopi ya. Kamu juga kafir. Ya, mungkin nggak itu kita praktekkan sehari-hari. Mungkin nggak saya bilang ada orang Kristen teman saya, Fir, kamu mau kemana? Mungkin nggak? Nggak tahu. Nah jadi ngerti ya teman saya, bahwa kata kafir itu kapan digunakan? Sekarang, kapan menurut datang? Bisa kita gunakan dalam pergaulan. Ketika mau tidak mau ada pembeda. Loh, maksud saya, kapan kata kafir bisa Anda gunakan dalam pergaulan antar manusia? Komunitas yang sama. Ngerasani. Berarti ngerasani itu orang kafir. Iya. Anda pernah menyebut orang Kristen itu orang kafir? Belum. Kami. Kami. Tidak berani. Ya. Kenapa enggak berani itu? Karena tidak nyata atau ada sopan santun budaya atau takut menyakiti? Karena sopan santun budaya itu sopan santun budaya kan tadi ya mungkin karena saya sendiri sudah punya pengalaman di Maria, jadi sehingga tidak mungkin menyatakan orang itu kafir atau musyrik atau bid'ah dan sebagainya. Jadi
andaikan Anda ngomong menggunakan kata kafir, letaknya kira-kira kapan dan di mana Anda bisa menggunakan kata kafir itu untuk menyebut orang yang bukan Islam? Bisa ditemukan nggak di dalam silaturahmi manusia Anda menggunakan kata kafir? Tidak, karena itu wilayah yang sangat privat itu. Meskipun menurut pendapat Anda dia kafir, Anda tidak pernah dia menyebut dia kafir itu. Jadi kalau orang suka menyebut kafir yang lainnya, itu kira-kira bagaimana menurut Anda? Ya, menyakiti hati orang lain. Gini Kak, setahu saya pengalaman dalam hidup saya, nenek saya itu se-NU-NU-nya nenek saya itu kalau dalam percakapan ya tidak pernah mengaku saya beragama Islam. Jadi kata Islam itu tidak disebut, melainkan bahasa yang netral sebagai orang yang beriman. Nah, saya sendiri ternyata di era 90-an terjadi identitas agama. Mungkin perkaranya gara-gara waktu itu perang Irak mungkin. Kemudian ada revolusi. Jadi ini sebenarnya kan istilah kafir mengkafirkan itu kan nggak terjadi zaman Orde Lama, itu nggak pernah terjadi. Oke, sebelum kita teruskan bahwa kata kafir atau muslim itu tidak bisa kita gunakan dalam pergaulan. Tidak bisa. Sekarang kita cari dulu ini. Yang dimaksud kafir atau muslim itu kuantitatif apa kualitatif? Kalau Kualitatif. kualitatif, Dinamis apa statis? dinamis, Kafir muslim itu perilakunya atau identitasnya? perilaku. Jadi bisa nggak Anda gunakan kata kafir kepada seseorang? Tidak bisa. Karena berlangsung secara dinamis berdasarkan perilaku dia. Pagi bisa beriman, sore hari bisa tidak beriman. Mungkin nggak muslim identitas tapi kafir perilaku? Mungkin. Kalau orang berperilaku kafir, Anda nyebut kafir nggak dia? Terpaksa saya sebut. Nah, kalau dia berlaku kita kafir. Tapi itu kan gini, kata kafir itu sebenarnya seperti juga kata beriman itu kan masih garis besar. Makanya ada penjelasannya. Tadi kan Misalnya dia kafir, penjelasannya culas atau apalah, mengingkari atau apa gitu. Jadi sebenarnya perdebatan pengkafiran itu nggak pernah sebenarnya selama ini ya di Nusantara. Terlanjur menjawab ya terpaksa saya sebut. Anda terikat oleh itu sehingga bingung menjelaskan. Betul. Jadi Anda sebut enggak? Enggak bisa kan kita gunakan kata itu. Kata orang Sunda, tewas, nggak tega. Karena kenapa Anda tega? Karena Anda manusia. Pernahkah Rasulullah menyebut orang yang di sekitar Ka'bah waktu awal-awal itu sebagai orang kafir? Tidak pernah. Jadi sekarang Fani, menurut Anda apa sebabnya ada gerakan takfiri? Takfir itu artinya orang yang mengafir-ngafirkan orang lain. Kenapa? Karena informasi yang salah menurut saya. Dia belajar tentang Islam, kemudian karena terset up tadi, yang Mas Abdullah bilang karena ada fanpage tadi. Andaikan pun benar, yang dipermasalahkan di sini bukan kebenaran seseorang itu baik kuantitatif dia memang kafir atau kualitatif dia juga berbuat kafir. Masalahnya di sini bukan dianya. Anda ngomongin bahwa dia kafir itu loh. Kurang komunikasi, Ya memang tidak tega sih. kurang dekat. Itu kan masalah kemanusiaan sebenarnya, bukan masalah agama. Masalah Anda tega apa tidak, Anda nyakitin dia apa tidak. Nah, Rasulullah itu lolos dulu sebagai al-amin, manusia yang bisa dipercaya oleh siapapun sebelum ada Islam secara resmi datang kepada dia. Jadi sekali lagi sekafir-kafir Anda, saya tidak akan sebut Anda kafir, ya?
Muslim Anda, saya posisinya tetap mendoakan Anda sebagai Muslim. Ini yang menjadi Nabi Dolim tadi. Sebab tidak bisa kita sebut, oh Nabi Yunus itu dolim hanya karena dia mengaku dolim, kan gitu. Nah kita sekarang ini tertipu oleh kosakata. Tertipu, kita menganggap kata itu fakta, kan gitu. Ya. Sekarang gini, ada kalimat di Al-Quran. Qul ya, katakanlah, wahai orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abatum, wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Ini diucapkan oleh siapa kepada siapa? Ini Quran. Di situ jelas wahai orang-orang kafir. Diucapkan kapan, oleh siapa kepada siapa? Nah, firmannya kan gini, kul, katakan, Tuhan bilang, katakan, wahai orang-orang kafir. Nah, yang ngomong wahai manusia. Nah, kapan manusia mengucapkan itu? Kepada siapa dia mengucapkan? Quraisy. Kalau kasusnya adalah pergaulan kemanusiaan, kapan dia mengucapkan? Kapan? Ketika seseorang itu melanggar terhadap berserah diri. Islam. Hukum. Pertanyaan saya, wahai orang-orang kafir itu diucapkan oleh siapa kepada siapa? Kan gini, Kak. Yang namanya hukum ketetapan secara fakta, bukan hukum sosial, yang disebut melanggar sunatullah, itu kan hukum alam. Iya. Hukum alam. Jadi barang siapa saja, jadi manusia berhak mengatakan bahwa kamu kafir karena telah melanggar sunatullah. Itu kamu ngomong ke siapa? Ke orang yang melanggar. Benar. Pernah. Ya, ini saya lakukan. Iya. Jadi ketika saya mengatakan itu, saya mewakili menjadi jubirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang pernah Anda ngomongin wahai orang kafir gitu? Cakung. Jadi Jajang ini Kalau ini rumah tanpa tiang dan tembok. Jadi bisa gini-gini. Tiba-tiba kok saya yang diomongin. Dan kita ini menolong kebersamaan kita. Kita cari bukan obsesimu sendiri yang kamu omongkan. Kita ini menolong sinau bareng kita bersama-sama menemukan presisi dari kata kafir itu sebaiknya digunakan apa tidak, kepada siapa dan dari siapa. Ya. Jadi kamu jangan terseret oleh obsesimu sendiri, mohon izin. Ini tentang seniman dengan imajinasi yang tidak pernah terbatas. Kan kamu tidak pernah mengatakan kepada orang wahai orang-orang kafir. Misalnya kamu ketemu Romo Beni, wahai. Tidak mungkin. Menurut saya bukan menurut Allah ya. Itu terjadi di dalam diri kita. Saya mengatakan wahai orang-orang kafir itu di dalam diri saya, tapi tidak mungkin dengan mulut saya. Boleh enggak itu? Itu Allah sedang memberi penegasan ke dalam diri kita. Kamu harus punya presisi kafir dan tidak kafir di dalam soal kualitas perilaku hidup manusia. Ya, tapi itu tidak mungkin kita terapkan di dalam pergaulan. ya, Betul enggak? Betul. Nah, ini kan Mas, akhirnya kan dia membenarkan itu, oke ya? Ya. Oke, jadi ya ayyuhal kafirun tidak bisa kita ucapkan. Jadi teman-teman sekalian di sini ini, makanya Anda semua nomor satu adalah guru kita itu Al-Amin. Guru kita itu adalah orang yang bisa dipercaya. Jadi sebelum ada ayat pertama, ketika Muhammad berumur 40 tahun, dia sudah dikasih rapot oleh seluruh masyarakat di Mekah sebagai Al-Amin, manusia yang bisa dipercaya di segala bidang.
di bidang perdagangan, moral, sopan santun, tidak menyakiti orang dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu sering saya katakan di Makyan, ayo kita belajar jadi manusia dulu, nggak nyakitin orang, ya, nggak pokoknya nggak menghina orang, tidak saling mengamankan hatinya orang dan seterusnya, ya, supaya kita bisa menjadi Muslim. Nah sekarang banyak sekali orang yang sudah sangat Islam secara formal, justru melakukan penghinaan dan menyakiti hati manusia satu sama lain, antara lain melalui kata-kata kafir, musyrik dan seterusnya. Meskipun caranya benar, bukan fakta, gejalanya bisa saja, tetapi legitimasi stempel muslim, kafir, musyrik, siapakah yang benar-benar bisa tahu? Allah. Nah, ada gini, al-Islamu ya'lu, itu hadis apa Quran? Al-Quran apa hadis? Al-Quran, ya. Islam itu tinggi dan tidak bisa ditinggi. Tinggi itu dilampaui tingginya. Saya menduga, tapi mungkin tidak benar, ya. Kita ini kalau sudah jadi ustadz, kalau sudah jadi kiai, jadi orang yang sudah serajin sholat, berbuat baik, terus kita merasa Islam adalah kita adalah Islam, terus kita pakai Islam itu tinggi, maka yang lainnya rendah, sehingga terus kita punya kecenderungan psikologis untuk selalu merendah-rendahkan orang, yang menuduh kafir, menuduh ini, sehingga kalau kita tampil di depan orang selalu kita secara teater kita mempertunjukkan bahwa ini orang rendah semua, saya yang tinggi, kan begitu. Karena kita merasa al-Islamu ya'lu, Islam itu meninggi apa saja dan tidak bisa ditinggi, dilampaui oleh apa saja. Terus kita mengidentikan diri kita dengan Islam. Islam itu bukan identitas, Islam itu bukan benda, Islam itu bukan subjek, kita subjeknya. Kita gimana kalau bahasa komputernya gimana, Bang? Bahwa manusia itu kadar keislamannya, software keislamannya itu begitu dinamis dan kita tidak bisa mengukurnya sendiri. Karena tidak ada satu peristiwa, satu perilaku yang bisa kita ukur secara linier. Ya, kita harus ukur secara, makanya di Makya kan ada sisi pandang, sudut pandang, jarak pandang, resolusi pandang, kepentingan pandang, lingkar pandang, kebulatan pandang, perspektif pandang dan seterusnya. Dan itu kita tidak mungkin mencapainya. Oleh karena itu kita juga tidak mungkin memahami Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu sendiri. Kita hanya bisa memahami sejauh pemahaman kita sendiri. Jelas ya Mas ya? Oleh karena itu Nabi Dholim itu sebenarnya adalah pelajaran supaya kita lebih rendah hati kepada siapapun saja. Karena ada banyak ayat-ayat yang lain, asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Orang yang kamu pikir itu, yang kamu rendahkan, kamu hinakan, kamu makruhkan, kamu haramkan, kamu kafirkan, itu bisa jadi dia yang lebih baik dari kamu. Dan orang yang kamu junjung-junjung, kamu mbah-mbahkan, kamu mintai doa, kamu anggap orang hebat, ternyata mungkin dia adalah orang yang lebih rendah dari kamu. Dan saya sangat berhati-hati soal itu. Maka saya tidak pernah mau ditinggi-tinggikan, mending saya direndah-rendahkan daripada dijunjung-junjung. Gitu ya. Dan itu rumus dari Allah SWT. Sampai sini bisa dipahami Mas, kenapa ada judul Nabi Dholim. Jadi sekarang Anda insya Allah menjadi orang yang kalau pakai istrinya kata seimbang itu bisa berangkat. Jadi Anda selalu seimbang itu tidak hanya selama ini timbangan itu kan neraca itu Mas. Padahal tidak hanya neraca. Keseimbangan itu bisa dosis, ya Bang ya. Garamnya seberapa, lomboknya seberapa, kalau ngeliwat itu airnya seberapa, itu juga keseimbangan. Dan dari keseimbangan itu sebenarnya sangat luas dan untuk segala hal, ya dalam berumah tangga, dalam diri Anda, dalam bermasyarakat, dalam bernegara dan seterusnya. Oke, kita masih punya waktu sedikit sampai di sini.
Masih ada 34 jam untuk jam 3. Saya bisa merespon. Oke, silakan. Tadi saya tertarik dengan istilah monyet itu. Saya ini penganut Darwinisme ya. Cuman kan gini, menurut teori Darwin bahwa manusia secara evolusi dari kuman terus berkembang pas jadi monyet, ya kan? Jadilah manusia. Cuma kan jadi pertanyaan, kenapa manusia monyet itu jadi manusia tapi monyet masih ada, ya kan? Terjadi missing link. Nah, saya yang meluruskan teori ini. Jadi secara teori evolusi itu benar, bahkan sangat Islami itu teori Darwin itu. Cuman waktu itu belum ditemukan apa yang dinamakan makhluk alien. Jadi ketika berkembang nih secara evolusi 2500 tahun yang lalu, ya ketika jadi monyet ada gorila. Nanti akan saya jelaskan kenapa di Timur Tengah beda, orang hutan beda, sangat Pancasila misalnya. Itu ada penjelasannya. Jadi ketika sudah jadi monyet di seluruh dunia, datanglah makhluk alien. Nah, makhluk alien itu makhluk yang sangat cerdas, entah dari planet Garut atau Jombang. Lalu ini monyet ini dikloning dengan makhluk alien. Nah, terjadilah percepatan kita sekarang ini. Ya toh? Nah, ini benar. Coba bayangkan, tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini cuma bumi ini aja. Pasti di planet-planet lain ada yang lebih dahsyat ketimbang ini. Oh iya. Gitu loh. Nah, lo percaya aja pokoknya. Gini, hal-hal udah yang kayak gini, ya, saya ketawa itu di ILC meributkan tentang Rocky Gerung. Ya, omongan Rocky Gerung itu, ya, bertadabur, tapi itu tahap awal. Tahap awal, kondisinya udah biasa, gitu, tadaburan. Cuman ketika tahun politik, yang sebenarnya Rocky Gerung itu secara tadabur itu benar, cuman karena tahun politik sehingga dinistakan lah. Nah, kembali ke itu ya. Saya pernah melihat di National Geographic, ya, itu jadi cara kawinnya gorila itu karena di Amerika itu tandus, ya toh. Jadi pasangan gorila nih setiap mau kawin itu harus berlomba dulu. Lelaki gorila dengan lelaki gorila berlomba, setelah menang ini yang berhak. Tapi orang hutan itu berdasarkan apa? Musyawarah mufakat. Tidak ada pertarungan. Itulah yang dijelaskan kenapa, ya, sejak kita tidak menganut lagi musyawarah mufakat, terjadi perang terus itu, perdebatan yang nggak ada gunanya. Gorila. Jadi yang ini saya katakan, ini menarik ya, Nabi Goril itu menggugah fiksi. Ya. Jadi kita harus, ini walaupun gorila itu begitu ya, harus bertarung dulu. Itu dimaklumi karena apa? Alamnya memang mengkondisikan itu. Nah, kalau kita kan surga. Namanya surga itu ya penuh kenikmatan, keindahan, keislaman gitu loh. Jadi saatnya singkat cerita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 berdasarkan musyawarah mufakat itu aja. Kalau di luar sana ya udah banal. Intinya itu Rocky Gerung yang ya tadaburan tahap awal, bukan awal di sini. Iya benar itu benar. Betul. Setuju. Dadang presiden. Nomor urut berapa sih? Saya diminta LG itu sudah sejak LG awal, dan saya alhamdulillah
belum diizinkan Allah untuk kemarin Mbak Rosi juga minta untuk acara dia, terus Mas Wahyu Priyadi minta, terus Najwa juga sudah 9 tahun minta. Doakan saya diperintah dan dipaksa Tuhan untuk suatu hari. Amin. Jadi kalau saya memakai kedaulatan pribadi saya tidak akan pernah mau di situ. Tapi saya tidak akan merendahkan siapa-siapa. Tadabbur itu ya tadabbur aja, nggak pakai rendah, nggak pakai tinggi. Gitu ya. Rocky Gerung salah satu tokoh kita yang rasional, yang jernih, yang jujur terhadap kenyataan. Terus gini, sekarang gini Dan. Dadang ini kan termasuk orang yang menurut saya gini, lebih baik kita mengkafirkan diri sendiri daripada mengkafirkan orang lain. Kira-kira gitu Mas. Lebih bagus mana? Mengkafirkan orang lain atau mengkafirkan diri sendiri? Mengkafirkan diri sendiri. Nah, naik gini. Lebih baik kita mencari kekufuran di dalam diri kita daripada sibuk mencari salahnya orang lain. Betul nggak? Betul. Itu yang menjadi kebijaksanaan kita bersama-sama. Jadi Nabi Yunus tadi dengan Nabi Adam adalah salah satu teladan bahwa Nabi pun punya kejantanan dan sportivitas untuk mengakui kesalahan-kesalahannya. Dan itu tidak kita tiru sama sekali, tidak ditiru oleh pemimpin-pemimpin nasional kita sama sekali. Gitu ya. Oke, sampai di sini saya buka kesempatan, masih ada 20 menit. Silakan. Ya, silakan Mas. Ya. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jack, salam kenal. Saya tinggal nggak jauh dari sini, Mbah. Saya udah ngikutin Mbah Nun dari udah lama, tapi versi YouTube. Saya agak tertarik dari masalah Mbah Nun manggil yang non Islam. Tadi saya mau maju, tapi saya tuh ngerasa aku Muslim, di KTP ku Muslim, orang tua aku Muslim, tapi kesini makin lari, bener juga ya. Aku tuh nggak ngerasa aku Muslim, jadi aku kayak malu gitu kalau ngaku Muslim. Terus dari pengalaman hidupku sendiri pun, gini, aku pernah menikah, Mbak. Jadi aku dulu pacaran sama Kristen, orang Kristen, dan pokoknya nggak kejadian. Kita itu kawin lari, terus kita memilih kita mau menikah Islam atau mau menikah Kristen. Akhirnya cuma masalah ya agak sepele juga sih, karena ibunya itu punya penyakit jantung. Jadi kan kalau kayak nikah gitu kan, ya entah sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu ya bakal ketahuan. Nah saya takut ya kalau dia kata kita udah sama-sama, ya udahlah ini ya lu agak jalanin agama lu, ya gue jalanin agama gue gitu kan sarannya. Akhirnya ya udahlah, daripada nanti kita ketahuan nikah Islam tapi nanti orang tua lu meninggal gara-gara serangan jantung, ya udah saya menikah Kristen. Ya itu juga kasarnya saya sedikit dibohongi sih. Saya pikir ya nikah di gereja, ya udah nikah di gereja, dicatat catatan sipil, tapi akhirnya dibaptis. Dan itu sebelum dibaptis gue katekisasi namanya. Katekisasi itu adalah proses di mana lu itu didoktrin, diajarin dasar-dasar Injil, dasar-dasar gereja, dasar-dasar kekristenan. Tapi alhamdulillahnya saya itu dari dulu adalah orang yang suka membaca. Jadi saya itu nggak menutup ilmu saya, cuma saya belajar Islam, saya baca Buddha, saya baca Hindu, saya punya banyak teman-teman yang non Islam. Dan memang di keluarga saya itu pluralismenya sangat tinggi. Di situ sampai akhirnya memang di sepanjang pernikahan saya yang bertahan 2 tahun itu ya lama-kelamaan karena saya tinggal sama keluarga mereka ya. Ini mudah-mudahan nggak ada di YouTube. Ibu saya nggak bisa nonton YouTube karena beliau belum tahu saya udah menikah. Akhirnya kita bercerai karena saya udah nggak tahan tiap minggu harus ke gereja. Tiap hari ke gereja saya harus gimana ya? Saya kayak ngelawan. Saya ngelawan tuh kayak gimana ya? Nih saya tuh ke dalamnya kayak saya main-mainin Tuhan, tapi kok Allah itu kan dia tahu isi hati saya tuh enggak, Allah tuh maksud banyak orang bilang lu murtad, lu udah wah lu nggak diampunin gitu. Tapi dalam hati saya tuh ya gue tuh Muslim, gue tuh sayang, gue tuh jadi Islam bukan karena orang tua gue Islam, tapi karena gue tahu gue agama ini tuh benar gitu. Dan pada dasarnya adalah
agama itu kan sampai saya berpikir tuh saya agnostik. Agnostik tuh lu percaya Tuhan tapi lu nggak percaya agama. Jadi lu berbuat baik lah sesuai itu dan nggak percaya. Saya berpikir apa gue agnostik ya? Gue percaya kok sama gue pengen jadi orang baik gitu kan. Tapi ya gue nggak sholat juga, gue nggak sholat Jumat, gue nggak bisa baca doa iftitah lah apa. Tapi gue percaya gitu sama Allah, Nabi Muhammad itu junjungan kita itu gue percaya. Dan yang selalu bertahun-tahun itu ngendap di hati saya adalah yang saya pengen banget datang dan nanya langsung ke Mbah Nun itu adalah saya ini Islam gak sih Mbah? Ini namanya jalinan, ini namanya komunikasi. Bukan tesis antitesis, tapi selalu mencari sintesis gitu ya Mas, mencari resultan dari kotak itu. Pertama gini, ada 3 hal. Pertama, tidak semua ini karena kesalahan berpikir mengenai Nabi Dholim tadi. Ya, ini kesalahan berpikir kita kan luar biasa sekarang. Ada orang bilang silakan mampir ke gubuk saya, terus disimpulkan oh rumahnya gubuk ya gitu, kan gitu. Terus oh Nabi Yunus Dholim ternyata dia Nabi Dholim, kan gitu cara berpikir kita. Nah, karena cara berpikir seperti ini Mas, maka di seluruh dunia kita harus memilah. Ada hal-hal yang harus diomongkan hanya secara pribadi. Begitu Anda omongkan keluar dari ranah pribadi, dia menjadi menyakiti orang. Termasuk masalah Anda ini, saya tidak bisa ngomong di depan orang banyak. Saya harus menjaga diri, ya. Nah, jadi nanti kita bisa melalui Mas Gandhi, melalui siapa saya bisa omong sama Anda. Tapi kalau saya omongkan, orang tidak siap dengan cara berpikir yang saya maksudkan. 1, nomor 2, Anda kalau kafir, kalau Anda Muslim itu ke saya apa ke Allah? Nah, jadi sebenarnya kan saya tidak punya hak apa-apa atas Anda. Hubungan saya sama Anda itu cukup akhlak yang baik, nggak nyakitin Anda, nggak nyuri barang Anda, nggak bunuh Anda. Itu tak urusan antara manusia. Bahwa Anda kafir, Anda Muslim itu urusan Anda tidak dengan sesama manusia, tapi kepada. Masa Anda kecelakaan motor ditolong orang, Anda tanya dulu Anda kafir apa Muslim? Sampai ada Mas orang ada wanita jatuh dari perahu terus tidak ada yang nolong karena alasan bukan Muslim ya. Tolong saya tambahin nanti soal Yunus sama soal kasus yang itu. Jadi sekarang itu kita betul-betul tidak mengerti primer sekunder, tidak mengerti wajib, sunnah, mubah. Dipikir wajib sunnah itu hanya urusan ibadah mahdoh atau urusan syariat dasar. Bahwa itu kan urusan seluruh kehidupan. Kan kita tidak bisa, bagaimana ada orang jelas ketabrak motor, ditanya dulu kafir apa bukan. Oh enggak, saya Muslim NU atau Muhammadiyah. Saya NU, sebentar, NU Ma'ruf Amin apa NU Jawa Timur? Saya Jawa Timur milih Prabowo apa Jokowi? Masalah mati arah ini. Nah sekarang kita itu dalam keadaan mental dan alam pikiran yang seperti itu, Mas. Sehingga saya tidak mungkin menjawab Anda. Jadi sekali lagi, Anda Muslim, Anda Kristen, Anda apapun, itu kan Anda dengan Allah. Sebab ketika Anda bersyahadat itu kepada Allah loh. Asyhadu Allah, kepada Allah, tidak kepada saya. Jadi urusan Anda sama saya bukan syahadat. Urusan Anda sama saya adalah bahkan bukan sholat. Sholat itu bukan urusanmu sama aku. Sholatku, puasaku bukan urusanku sama engkau. Yang gitu. Yang urusan kita adalah akhlakul karimah di antara kita, gitu loh Mas. Nah kita harus menahan diri. Ada temenmu jomblo terlalu lama, akhirnya saat ketemunya wanita, ya. Terus Anda diundang datang ke resepsinya, Anda nggak setuju, jonjol kaya monyet wedok, gitu ya. Akhirnya saat ketemu nih, ya enggak. Tapi Anda akan lakukan itu enggak? Anda tidak datang ke resepsi teman Anda nikah gara-gara Anda tidak setuju dia milih istri itu. Enggak tahu. Nah itulah yang disebut manusia. Kita ini manusia. Tidak semuanya harus menuruti kita. Tidak semua
fakta kehidupan ini harus berdasarkan keyakinan kita. Gitu loh Mas. Dadang ini sangat merdeka di sini. Kalau saya sangat buahnya tidak setuju sama dia, tapi tidak ada masalah. Karena dia termasuk zinatun minallah. Dia termasuk hiasan kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang untuk keindahan. Dia tidak datang untuk kebenaran. Dia tidak usah mikir benar salah soal omongan datang. Nanti dia indah kan begitu. Gitu kan Mas. Gitu. Benar salahnya biar urusan Allah, yang penting dia tidak nyakitin Anda, tidak nyuri, dan tidak membunuh Anda. Selesai. Selebihnya dia indah. Gitu. Nanti Anda baru dijelasin sama malaikat Jibril, datang tuh gini-gini. Oh iya ya, ya baru Anda nanti paham. Jadi tunggu nanti datangnya malaikat Jibril baru paham pada. Itu Mas ya. Saya baru mau ngobrol. Jadi sekali lagi Mas, Muslimmu adalah kepada Tuhan, kepada semua manusia adalah akhlakmu, kan gitu Mas ya. Nah, terus Rasulullah pernah ada 2 orang prajurit ditangkap oleh raja, katakanlah kafir gitu ya. Artinya raja yang bukan muslim. Kemudian dia dipaksa untuk murtad, keluar dari Islam. 2 orang itu, kalau tidak dia dibunuh. Yang satu dia bertahan Islamnya sehingga dia dibunuh. Yang satu bilang oke, saya keluar dari Islam, maka dia tidak dibunuh, dia dibebaskan. Akhirnya dia balik ke Madinah dan tanya kepada Rasulullah, Rasulullah tadi ceritanya teman saya begini, ditangkap gini. Terus yang satu teman saya itu bertahan Islam, maka dia dibunuh. Saya pura-pura tidak Islam sehingga saya selamat. Rasulullah mengatakan, terus dia tanya yang benar yang mana? Rasulullah memberi alasan supaya kedua-duanya benar. Itulah Rasulullah. Saya ini Mas, seburuk-buruk apa kamu, saya carikan alasan supaya kamu tetap baik. Dan saya mohonkan kepada Allah, kamu tetap diterima oleh Allah. Kemarin di luar Muntilan Mas, ada orang gila. Kata orang banyak dia orang gila. Dia berpakaian tentara, pakai baret, pakai itu ya Jumuriati ya. Oh itu joget bakar-bakaran. Nah itu kan semua pengaman termasuk polisi, bantu semua kan panik. Mereka lari ke panggung untuk mengusir dia. Saya bilang tidak usah apa-apa, dia baik. Akhirnya kan Anda tahu, sudah tahu videonya, saya wawancarai segala macam, dan tidak satu pun dari kata-katanya yang salah. Bahkan dia lebih tahu dari kebanyakan orang mengenai Islam. Ya. Teman sekalian, jadi saya Islam itu Mas mencarikan kelonggaran bagi setiap orang agar supaya diterima Allah. Sekarang ini ada kecenderungan nikmat banget itu Ustadz kalau ada orang masuk neraka. Betul enggak? Dia nikmat banget kalau nuduh orang neraka kamu, dia nikmat banget dengan nerakain orang. Dan dia sangat tidak tahan kalau ada orang masuk surga kecuali dia. Betul enggak? Maka dia mahal banget soal surga, tapi dia murah banget soal neraka. Karena dia nikmat untuk melihat sahabatnya, teman-temannya masuk neraka. Dan dia tidak rela kalau ada orang masuk surga. Bukan saya kok masuk surga. Kan gitu cara berpikirnya. Bukan saya kok masuk surga. Yang masuk surga saya dong, masa dia. Kan gitu. Ada mentalitas seperti itu Mas sekarang ini. Karena al-Islamu ya'lu wa la yula alai tadi. Dia pikir dia adalah Islam yang lebih tinggi dari semuanya, dan dia tidak bisa dilampaui oleh siapapun yang lainnya. Jelas ya. Nah sekarang dari cerita 2 prajurit tadi, Anda bisa melihat dirimu di nomor yang berapa? Yang balik ke Madinah. Ya. Saya tidak mengatakan Anda benar. Ya, karena yang memiliki kebenaran jati hanya Allah Subhanahu wa taala. Betul Mas ya. Tapi Anda kira-kira dengan kecerdasan Anda, kebijaksanaan Anda, kepekanan Anda mengerti apa yang saya maksudkan. Asal Anda jangan main-main. Anda harus sungguh-sungguh. Gimana Anda harus sungguh-sungguh meskipun kepada seekor nyamuk. Dan minggu lalu itu ibunya meninggal. Minggu lalu banget. Jadi gitu minggu ya? lalu dia meninggal karena memang hubungan saya sama keluarganya itu kan ya karena kita akhirnya bercerai dan mereka tahu kalau saya pura-pura. Jadi gini Mas, berbeda dengan konsultasi ya. Saya tidak mungkin, dan siapapun manusia tidak mungkin menyerap apa yang Anda alami sebagai fakta satu-satunya. Kepada fakta yang tersembunyi, yaitu dirimu sendiri di dalam jiwamu. Engkau sungguh-sungguh apa tidak. Jadi yang mengerti itu benar apa salah sebenarnya hanyalah engkau sendiri. Saya tidak mungkin. Saya cuma memberi clue. Saya cuma memberi gejala-gejala, kemungkinan-kemungkinan. Anda sendiri yang mengerti Anda benar apa tidak. Kan gitu Mas ya. Oke. Sekarang saya mohon sabaran, waktu tinggal sedikit untuk merespon yang Yunus sama yang itu tadi yang satunya.
Oh tadi kalau masnya sudah sangat lengkap ya. Saya apa namanya tadi saya sempat mengatakan berbahayanya tentang identitas itu. Baru-baru ini aja kejadian ada anak umur 6 tahun di Arab Saudi dibunuh. Ibunya dan dia naik taksi, terus supir taksinya nanya si ya, iya, langsung dibawa ke pinggir, anaknya dikeluarin, diseret, pecahkan kaca dan dibunuh di depan ibunya. Itu hanya karena dia mengaku si A. Itu mengerikan buat saya. Bagaimana mudahnya apa namanya nyawa loh itu. Mau kita ini Simbah tadi ngomongin kafir ke orang aja udah gak enak tau kita. Ini sampai pada posisi membunuh, betapa dia sudah terasuki, dalam tanda petik sudah terasuki ideologi. Ini bisa pembahasan panjang lagi nih. Orang yang terasuki ideologi adalah orang yang ketika ngomong, orangnya bilangin kalimatnya sama aja. Dia nggak ada originalitas dalam dirinya. Dia kerasukan ideologi. Dia tidak memahami ideologi sebagai proses dalam dirinya, tapi cuma copy paste. Uangnya dihilangi, omongannya bodoh. Uangnya dihilangi, omongannya bodoh. Orang yang kerasukan ideologi, jangan sampai kita menjadi seperti itu. Karena kita harus terus berputar antara fakta dan mana fakta dan mana itu tumbuh menjadi manusia yang sesungguhnya. Aku tak merespon juragan ini sedikit ya. Masaknya ini apa sebenarnya alien-alien ya. Oke, tak kasih sebuah teori lain yang nggak pakai alien. Kenapa manusia tumbuhnya lebih cepat daripada monyet? Sedikit aja. Anda lihat pelajaran peradaban ke belakang sampai Islam sekalipun bagaimana banyaknya menggunakan simbolisme ular. Karena ular dalam sejarah peradaban itu pertumbuhan yang namanya manusia. Ular adalah salah satu predator manusia yang terbesar, sehingga manusia harus mengembangkan teknologi matanya harus semakin besar, dan di bawah ini di bawah titik ini, di bawah garis datar ini, mata manusia sangat tajam terhadap untuk bisa melihat pola ular tersebut. Untuk bisa seperti itu matanya harus semakin besar. Kalau matanya semakin besar, dia butuh otak yang semakin besar untuk memproses informasi segitu banyak. Dengan dorongan itu makanya otaknya semakin besar, semakin cepat. Jadi gara-gara ular, bukan gara-gara alien. Sederhana itu sebenarnya. Kalau salah satu ngomong teori alternatif daripada alien ini angel ya. Terus ini konfirmasi. Satu lagi, saya tadi ngomong saya cerita tadabbur saya soal Yunus. Karena premis saya tadi kan begini. Kalau di Timur, kalau Al-Quran itu salah satunya adalah tentang makna. Jadi cerita Yunus harus bisa kita serap menjadi pelajaran dalam diri kita itu. Tapi pelajarannya apa ya? Karena yang melihat cerita Nabi Yunus itu pelajarannya sederhana. Nabi Yunus harus melakukan sesuatu, dia tidak mau melakukan sesuatu itu. Maka yang dihadapi adalah badai. Maka yang dihadapi adalah kekacauan. Sehingga dia dimakan ikan, dibawa di kedalaman. Dia harus menemukan dirinya sendiri, dia harus mampu mengolah dirinya sendiri, mengetahui semua kesalahan dalam dirinya, mengetahui semua kedoliman, bagaimana dia mendolimi dirinya sendiri, sampai akhirnya siap lagi menghadapi apa yang dia harus lakukan. Itu kita sehari-hari ngalami kok. Kalau Anda yang kuliah, Anda kalau yang sekolah, Anda nggak belajar aja. Anda kan harus belajar kalau sekolah. Anda nggak belajar ketika menghadapi ujian, itu badai bakalan. Dan kalau dari badai itu Anda akan menderita, Anda akan sedih dengan prestasi dan seterusnya untuk bisa menemukan dirimu lagi. Jadi pelajaran Nabi Yunus itu yang membuat saya nek kudu dilakoni. Nek orang daripada dipangan liwak ini. Urusan berhasil atau tidak nanti. Karena Nabi, setahu saya Nabi Yunus ini juga kenapa nggak mau ngelakoni di awalnya, karena stres ngadepi set itu dalam tanda petik lah, kemungkinan saya melihatnya set dan belatung betul-betul itu lagi. Stres yang piye ngadepi dia ngajari munyuk iso doa iftitah. Bayangannya seperti itulah. Kata kesulitan itu sehingga tidak mau nggak mau lari dari apa yang harus dia lakukan, dan yang dihadapi kemudian adalah badai. Saya membuat itu menjadi rumus itu. Kalau ada yang harus dilakukan, lakukan. Urusan berhasil atau tidak, urusan nanti. Jadi kalau kita semua punya mentalitas seperti ini, sepertinya kan kita akan
Ini menurut saya pelajaran sangat penting dari Quran. Tidak boleh lari dari masalah, tidak boleh lari dari sesuatu yang memang harus dilakukan, ya harus dilakukan. Karena kita sudah dikasih rumusnya. Kalau kita lari, yang kita hadapi adalah badai, dan kita akan dimakan oleh ikan. Kalau sudah dimakan oleh ikan, kita harus menggali dalam diri sendiri bagaimana kedoliman yang kita lakukan pada diri sendiri itu, sehingga kemudian bisa mengangkat diri kita ke permukaan lagi sehingga dimuntahkan oleh ikan untuk menghadapi apa yang harus kita lakukan itu. Jadi sebelum dimakan ikan, lakukan apa yang harus dilakukan. Mungkin itu tadabbur saya terhadap Yunus sebagai pelajaran itu. Jadi satu lagi tadi saya cerita ngomong banyak tentang hipotesis Ma'iyah dan aplikasi, tapi saya belum cerita. Apakah saya optimis dengan apa yang dilakukan aplikasi tersebut? Apakah saya kemudian merasa ini akan membuat perubahan besar? Orang, tapi seperti cerita Yunus, apa yang harus dilakukan, saya lakukan. Entah efeknya seperti apa. Kalau kita semua mau melakukan apa yang harus dilakukan, kemudian kita bisa berserah sama Tuhan. Saya sudah loh. Saya sering ngomong di mana-mana, cita-cita saya itu nomor satu, pokoknya sama langkrek ketika ditanyain, malangkrek tolak pinggang ketika ditanyain malaikat. Kenapa? Karena saya sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Saya nggak ada PR lagi, urusan berhasil atau tidak berhasil, urusan belakangan. Saya belajar dari Nabi Yunus, saya tidak akan lari, saya tidak akan mau masuk ke mulut ikan. Kalau Anda mau download aplikasinya namanya Pantau Bersama, silahkan dieksplor sendiri. Tadi belum saya katakan aplikasinya Pantau Bersama. Motor Mon. Teman-teman sekalian, masalahnya saya dan Anda ini kan percaya sama Allah ya. Jadi tidak mungkin Allah tidak kita temukan keterlibatannya. Seperti saya kira bulan yang lalu kita tanya, andaikan ada mukjizat ya, andaikan mukjizat itu ada. Apa begini ini bukan mukjizat, ada orang jam 2:30 dan juga kurang masih berdiri seperti ini, hujan-hujan tidak pulang. Itu kira-kira karya manusia apa karya Tuhan? Kalau karya Tuhan Anda tidak usah nanya sama saya terusnya bagaimana. Nanti Tuhan yang akan terusin, tenang aja. Yang penting kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Kita barokah panso, jangan khawatir. Karena saya ya kita teruskan, kita teruskan. Dan saya melihat semakin lama semakin dekat kepada bapak-bapak berikutnya yang sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu pertanyaan terakhir kalau ada. Ya. Silakan ambil. Nyala ya dong itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf buat Bangun dan semuanya para dulur-dulur Ma'iyah, karena saya di sini juga termasuk dari ikut Ma'iyahan 3 kali. Yang pertama di Bangwetan bulan lalu Januari kalau tidak salah. Yang kedua saya ikut di Karanganyar waktu acara NU Bangun. Itu saya datang jam 11, ternyata untuk waktunya dibatasi sampai jam 12. Dan Bangun juga buru-buru mau ke airport, yang di Bangwetan juga buru-buru mau ke airport. Dan saya ingin menghadiri Ma'iyah bukan karena saya kepengen ketemu Bangun, karena saya sempat posting di Instagram, mohon maaf untuk semuanya, saya tidak memperkenalkan diri saya karena ilmu saya juga masih baru. Dulu saya saya tidak ingin menzalimi diri saya sendiri. Apa yang ingin saya lakukan, saya lakukan. Yang jelas di sini profesi saya, apa yang saya kerjakan, yaitu pekerjaan saya. Saya salah satu seniman dari Jawa Timur Nganjuk dan ingin sekali berbuat lebih baik dari sebelumnya. Benar kata Mbak Nun, kalau di Ma'iyah itu punya hutang, punya masalah itu lupa semuanya. Pokoknya isinya guyu aja. Makanya saya lebih ayem, lebih enak. Dari saya datang, saya tidak dapat tempat, saya nuwun sewu dikasih tempat, sampai sama-sama Mbak Nun aja kejonglok-jonglok itu. Alhamdulillah tadi saya bisa sama-sama Mbak Nun. Mohon maaf Mbak Novia. Ya, dan saya kalau lihat Mbak Novia itu teringat sama Siti Nurbaya. Dan mohon maaf, ini saya juga mengedit foto Mbak Nun sama suami saya.
Jadi saya sama suami saya itu, saya pikir itu masa lalunya Mbak Nun gitu loh. Mbak Nun sama Mbak Novia kan ya agak mirip dikit ya, perempuannya maksudnya. Kalau saya sama Mas Agung Bintang. Di sini saya mau izin sekalian Mbak Nun, karena Mbak Nun juga waktunya padat sekali, jadwalnya juga banyak sekali. Saya juga menghormati panjenengan untuk jadwalnya yang sangat padat. Jadi saya memberanikan diri dari Nganjuk. Kemarin saya berangkat naik kereta api sampai sini pagi-pagi, alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya di stasiun sudah dicegat, apa bahasa Indonesianya? Dicegat sama salah satu, bukan fans saudara, kalau saya bilang itu saudara dari Jakarta. Alhamdulillah ada Sakita Mania Indonesia menjemput saya, mengantarkan saya, bahkan sampai makan, sampai ke hotel. Karena saya bingung mau ya saya tuju itu di mana, saya tidak pernah lihat hidung aja gumun saya gitu loh. Jadi saya memberanikan diri di sini, pengen membawa dangdut itu apa ya? Kalau tadi aja saya penting sampah, nah terus saya ini apa Mbak gitu loh. Saya bingung ini. Jadi di sini itu saya apa? Saya penting, menurut saya ini enggak netting gitu lah. Kalau netting sampah terus di sini saya apa Mbak? Bukan saya penting itu sampah. Joni itu sampahnya. Ya. Dan di sini saya pengen disaksikan buat dulur-dulur maknya. Saya mohon maaf, terserah panjenengan semuanya, dulur-dulurku menganggap saya pencitraan atau bagaimana. Tidak, yang jelas saya hanya ingin berbuat baik dan mengikuti kata hati saya. Saya pengen membawakan karya-karya dari Mbah Nun. Mohon saya Mbak Novia. Itu Mbah Nun. Karena saya juga sulit banget pengen manggil panjenengan setelah acara, kan panjenengan acaranya juga padat banget. Belum nanti acara untuk Mbak Novia. Gimana Mbak? Saya pengen izin karya saya bawakan gitu Mbak. Iya. Mohon maaf untuk video mayanya. Alhamdulillah, semua asal untuk berbuat baik, semua monggo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua buat saudara-saudara kenduri cinta. Saya dari Surabaya, Mbak Nun. Kebetulan nikah baru 3 bulan di Jakarta, dapat orang Priok. Nikah sama orang Priok. Ini kan dari kapan hari waktu di Surabaya pengen nanya Mbak, kan lagi viral nih uninstall aplikasi. Kebetulan beberapa minggu yang lalu saya buka di Play Store. Dulu kan saya sempat temuin doa tahlukah Mbak. Nah, ketika beberapa bulan yang lalu kok nggak ada doa tahlukah. Ini kira-kira kenapa Mbak? Itu yang pertama. Terus yang kedua sekalian minta ijazahnya Mbak Nun biar tetap pakai doa tahlukah. Betul semua Mbak? Yang diada di App Store itu bukan teman-teman yang bikin. Jadi naik ke Play Store atau turun tidak dalam otoritas kita juga. Doa tahlukah itu banyak di bukan versinya, banyak diambil kemana-mana yang kita nggak paham juga. Itu sudah di doa dukun juga ada. Ternyata ngambil dari doa tahlukah itu arek-arek dukun gitu ya. Apa sebenarnya sambil doa juga. Jadi kalau yang di Play Store, App Store itu bukan kita yang bikin, jadi kita nggak tahu sama sekali itu naik turunnya itu. Apa nih? Sebenarnya doa itu alat saja, tapi yang memperalatnya yang lebih penting. Andanya hatimu, kesungguhanmu yang lebih penting. Awakmu tenanan ya untuk suatu hajat yang memang benar-benar baik. Al-Fatihah kok gitu, Ar-Rahmanir-Rahim kok gitu. Karena bukan Ar-Rahmanir-Rahimnya, bukan Al-Fatihahnya, bukan tahlukahnya. Yang nomor satu adalah hulu ledaknya, ya, busur tanahnya, gitu ya. Jadi monggo. Tapi saya peringatkan yang terpenting adalah dirimu sendiri, kedaulatan hatimu sendiri kepada Allah SWT. Dan saya tidak bisa menjamin apa-apa.
Hanya Rasulullah yang punya syafaat. Selain Rasulullah, bahkan nabi-nabi yang lain tidak diberi syafaat. Itu pertama. Yang kedua, terakhir gini, teman-teman sekalian, saya kira tidak perlu ada yang dicemaskan terhadap apa saja. Hidup ini dan Anda sudah memasukinya, lebih luas daripada pilpres. Hidup ini lebih luas daripada pembangunan nasional. Hidup ini lebih luas daripada Republik Indonesia dan dunia. Hidup ini lebih luas daripada yang kita kenal. Dan Anda sudah memasuki keluasan itu. Dan Anda harus mensyukurinya dan Anda meneruskan hidup Anda dengan pekerjaan Anda masing-masing. Jangan cemas apapun saja. Anda terus melakukannya. Anda petik segala sesuatu yang baik menurut perhitungan dan keseimbangan di dalam diri Anda. Apapun saja yang Anda dapatkan dari pendiri cinta dan maknya, Anda teruskan. Percayalah bahwa Anda tidak bisa dikotak di dalam konteks kecil, karena hidup ini sangat luas, sangat panjang, dan Anda berada di dalam keluasan itu karena maknya, karena pendiri cinta. Teman-teman sekalian, kita sudah sampai kepada waktu dan hujan sudah sangat deras. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya doakan Anda memejamkan mata sebentar. Apa yang merupakan hajat sementara ini maupun jangka panjang Anda ucapkan di dalam hati Anda. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala syafi'ina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala waliyullah Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bebaskan dirimu dari target-target rendah. Bebaskan dirimu dari pengetahuan-pengetahuan yang sempit. Bebaskan dirimu dan masukilah ke dalam kasih sayang Allah yang maha luas, yang pelan-pelan engkau akan meraba, akan merasakannya, dan akan menemukannya, dan akan mengalaminya, dan akan menikmatinya, sehingga engkau semua akan mensyukurinya. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu bulan depan. Mudah-mudahan sebulan ke depan ini Anda ditambah ketenangan oleh Allah, ditambah kesehatan oleh Allah, ditambah kemaslahatan oleh Allah, ditambah kebijaksanaan hidup dan keseimbangan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dia lapar. Mohon mas, dikasih jalan mas, tolong mas.